3. Nah, ini kita udah bersama dua narasumber nih. Boleh nih ya kita kakak-kakaknya perkenalkan diri dulu. Yang pertama siapa? Nama saya Marvia Tunisa. Nama saya Nugi Manuta. Nah, dan saya sendiri sebagai host adalah satu dari 3. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan yang bakal kita bahas hari ini. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Semoga teman-teman yang lagi mendengarkan dalam keadaan sehat dan semangat ya. Di episode di video kali ini kita bakal bahas tentang yang menurut aku menarik banget gitu. Demokrasi Indonesia saat ini masih sehat atau perlu diperbaiki. Nah, kalau dengar kata demokrasi, mungkin yang langsung kebayang adalah pemilu atau memilih presiden. Padahal sebenarnya demokrasi jauh lebih luas dari itu. Demokrasi juga berkaitan dengan kebebasan, kebebasan berpendapat, hak menyampaikan kritik, keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan, sampai bagaimana pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat. Okay? Dan beberapa tahun terakhir kita sering melihat gimana peristiwa yang membuat masyarakat mempertanyakan kualitas demokrasi di Indonesia. Misalnya saat pemilu muncul perdebatan di media sosial, banyak informasi yang belum tentu benar, bahkan kadang perbedaan pemilihan politik membuat hubungan antar teman atau keluarga jadi renggang. Di sisi lain juga banyak yang berpendapat bahwa demokrasi Indonesia masih berjalan dengan baik. Kita tetap bisa memilih pemimpin secara langsung, masyarakat bebas menyampaikan pendapat, dan anak-anak muda mulai semakin aktif mengikuti isu-isu politik. Nah, sebenarnya bagaimana kondisi demokrasi Indonesia saat ini? Masih sehat atau justru banyak tantangan? Untuk membahasnya hari ini aku udah ditemani oleh dua orang narasumber yang punya pandangan berbeda. Halo Kak, apa kabar? Oke, sebelum masuk ke diskusi, aku mau mulai dengan pertanyaan sederhana. Kalau mendengar kata demokrasi, apa sih yang pertama kali terlintas atau terlintas di pikiran kamu? Kalau menurut saya ya, demokrasi itu kesempatan bagi setiap warga negara untuk menentukan arah negara, dan juga bukan hanya soal memilih, tapi presiden atau kepala daerah juga menunjukkan bagaimana masyarakat bisa menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan mengisi evaluasi jalannya pemerintahan. Dan menurut saya Indonesia sudah mengalami perkembangan yang cukup baik. Dulu mungkin ruang untuk menyampaikan pendapat tidak dikasih gitu loh. Terus nggak seluas sekarang. Sekarang masyarakat bisa menyampaikan aspirasi lewat berbagai cara, mulai dari kayak forum diskusi, media massa, sampai media sosial. Kan sekarang tuh lagi banyak-banyaknya tuh netizen yang bilang mengkritik pemerintahan. Memang belum sempurna, tapi saya lihat ada kemajuan dibanding beberapa tahun yang lalu. Kalau menurut saya jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak. Secara sistem memang demokrasi Indonesia masih berjalan, kita masih punya pemilu, masyarakat masih bisa memilih pemimpin, dan media masih bisa memberikan berbagai isu. Tapi kalau kita bicara kualitas demokrasi, menurut saya masih banyak pekerjaan. Misalnya saat pemilu kemarin kita melihat masyarakat sangat mudah terpecah hanya karena berbeda pilihan politik. Di media sosial banyak sekali hoax, fitnah, bahkan ujaran kebencian yang membuat masyarakat semakin terpolarisasi. Padahal demokrasi bukan hanya soal menang atau kalah. Demokrasi juga tentang bagaimana kita menghargai perbedaan pendapat.
Kalau masyarakat masih mudah selalu menyerah hanya karena pilihan politik, berarti ada sesuatu yang masih perlu diperbaiki. Oke, menarik sekali. Jadi menurut kakak-kakak, masalah terbesar demokrasi saat ini bukan hanya sistemnya, tetapi juga bagaimana masyarakat menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. So, demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga punya peran besar. Kalau masyarakat tidak mau mencari informasi yang benar atau mudah percaya berita yang belum jelas, kualitas demokrasi juga akan menurun. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa melihat kalau demokrasi di Indonesia punya sisi positif, tapi juga masih menghadapi banyak tantangan ya. Saya jadi penasaran nih, menurut kakak berdua apa tantangan terbesar demokrasi di Indonesia saat ini? Menurut saya sih ya, tantangan terbesarnya itu bagaimana menjaga persatuan di tengah banyaknya perseteruan. Kan sekarang tuh banyak tuh yang apa sih, banyak yang berjuang, yang ngomong-ngomongin gitu loh, kayak buzzer gitu loh. Terus Indonesia juga punya masyarakat yang sangat beragam, mulai dari suku, bangsa, ras, agama, sampai pandangan politik. Perbedaan itu sebenarnya itu hal yang wajar dalam demokrasi. Justru demokrasi memberi ruang agar semua orang tuh bisa menyampaikan aspirasinya masing-masing. Yang jadi masalah itu ketika perbedaan itu berubah menjadi permusuhan, terus kita juga sering melihat di media sosial orang saling menyerang gitu, hanya karena pilihan politiknya gak sesuai sasaran gitu loh. Terus padahal setelah pemilu selesai kita tetap hidup keinginan kan biasa aja gitu sebagai warga negara. Terus menurut saya juga masyarakat perlu belajar untuk menghargai pendapat orang lain tanpa harus selalu merasa yang paling benar. Saya setuju sih. Kadang di media sosial orang lebih mudah marah dibanding berdiskusi. Nah, kalau menurut kakak Hasan ini bagaimana? Saya setuju bahwa perbedaan pendapat itu wajar, tapi menurut saya tantangan demokrasi bukan cuma soal masyarakat yang betul terpecah. Pemerintah juga punya tanggung jawab untuk membangun kepercayaan masyarakat. Misalnya ketika ada kebijakan baru, masyarakat berharap pemerintah bisa menjelaskan alasannya dengan terbuka. Kalau komunikasi kurang jelas, biasanya muncul berbagai spekulasi dan akhirnya masyarakat mudah percaya hoax. Selain itu kritik dari masyarakat juga sebaiknya dianggap sebagai masukan, bukan soal dianggap sebagai serangan. Dalam demokrasi, kritik itu penting karena bisa menjadi bahan evaluasi atau kebijakan menjadi lebih baik. Oke, berarti menurut kakak demokrasi yang sehat itu bukan berarti semua orang harus setuju, tetapi bagaimana pemerintah dan masyarakat sama-sama mau mendengarkannya ya? Ya, justru kalau semua orang selalu setuju tanpa adanya kritik atau diskusi, itu juga bukan kondisi yang ideal dalam demokrasi. Jadi, sekarang kita bahas ke media sosial ya. Menurut kalian media sosial sekarang tuh lebih banyak membantu demokrasi atau justru memperburuk keadaan? Memperburuk. Kalau saya melihat dari sisi positifnya dulu ya, media sosial itu memberi kesempatan kepada manusia itu untuk menyampaikan pendapat aspirasinya masing-masing biar lebih mudah. Dulu mungkin hanya orang tertentu yang bisa menyampaikan pendapatnya lewat media massa. Sekarang malah kan hampir semua orang bisa mengaplikasikannya tuh. Banyak media sosial yang banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan buat menyalurkannya. Terus juga selain itu informasi tentang kebijakan pemerintah juga lebih cepat diterima masyarakat. Banyak anak muda yang akhirnya tertarik mengikuti isu politik karena melihat informasi di media sosial. Jadi menurut saya media sosial itu menjadi alat yang baik kalau digunakannya dengan bijak. Seperti itu.
berarti media sosial bisa menjadi bahan diskusi ya? Ya, selama kita menggunainya, selama penggunanya tetap saling menghargai dan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, itu sih menurut saya baik sih. Ya, baik. Kalau menurut kalian bagaimana? Saya setuju ada sisi positifnya, tapi kalau melihat kondisi sekarang, saya rasa dampak negatifnya juga cukup besar. Misalnya saat masa pemilu, banyak informasi yang dipotong, diberi judul yang provokatif, bahkan ada berita yang ternyata tidak benar. Masalahnya, banyak orang langsung percaya tanpa mengecek sumbernya. Akibatnya muncul perdebatan yang sebenarnya berawal dari informasi yang salah. Menurut saya ini menjadi tantangan besar bagi demokrasi karena keputusan masyarakat seharusnya didasarkan pada informasi yang benar, bukan karena hoax atau opini yang belum tentu sesuai fakta. Berarti literasi digital juga berpengaruh terhadap kualitas demokrasi. Iya, sangat berpengaruh. Kalau masyarakat semakin kritis dan menerima informasi, demokrasi juga menjadi lebih sehat. Oke, sekarang saya mau bahas nih soal generasi muda. Kan banyak yang bilang anak muda adalah masa depan demokrasi Indonesia. Nah, menurut kalian apa benar seperti itu? Kalau menurut saya itu benar ya. Soalnya sekarang banyak anak muda yang mulai berani menyampaikan pendapat, mengikuti diskusi publik kayak demo, terus bahkan ikut terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Menurut saya itu perkembangan yang baik karena demokrasi membutuhkan partisipasi masyarakat, terus juga masyarakat sama generasi muda. Yang penting jangan hanya aktif berkomentar di media sosial aja, kan orang mau banyak ya, cuma ngomongnya aja tapi dilakukannya malah enggak gitu. Terus kalau ingin membawa perubahan, kita juga harus mencari informasi, terus juga ikut berdiskusi dengan sehat, dan juga bahkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Kalau menurut saya begitu. Saya juga setuju dengan pendapat Arjuna. Kalau anak muda Gen Z sekarang tuh harus punya pikiran yang kritis, soalnya kan semakin berkembangnya zaman, pasti SDM di Indonesia juga semakin bertambah, dan aspirasi anak muda juga tentang demokrasi semakin paham dan bisa mensuarakan pendapatnya. Jadi anak muda Gen Z sekarang seharusnya lebih bisa memberikan aspirasi kepada masyarakat dan pemerintah juga. Wah, pembahasannya menarik banget ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa demokrasi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai masyarakatnya ya. Cara kita menggunakan media sosial, menyampaikan pendapat dan menghargai perbedaan ternyata juga ikut menentukan sehat atau tidaknya demokrasi di Indonesia. Oke, baik. Untuk video ini sudah cukup untuk pembahasan tentang demokrasi, sosial media, begitu juga literasinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata atau tindakan yang kurang dijalankan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.